Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang kamu buat dia mabuk kepayang. Jadi, siapa yang dimabuk asmara olehmu? Kita bakalan baca dulu energi kamu. Seperti biasa, aku bacain energi itu sebenarnya untuk membantu diri kamu mencari solusi dari masalahmu, mencari jalan keluar atau mencari ilham. Jadi kita lihat pesan-pesan dari semesta untuk diri kamu seperti apa, baru nanti kita lihat ke spesifik energi orangnya seperti apa yang dia rasakan, kenapa dia merasakan seperti itu, baru kita lihat pesan-pesan cintanya. Oke? Perlu diingat, this is general reading, diperuntukkan untuk banyak orang, diperuntukkan untuk kolektif, di mana kamu harus mampu untuk memproses. Jadi pesan-pesan yang aku disampaikan diproses dulu, jangan langsung ditelan bulat-bulat. Kamu juga harus tahu energi kamu apa. Dan kalau yang namanya collective reading itu bisa vice versa, jadi bisa terbulak-balik. Perlu diingat, this is timeless. Kapanpun kamu nontonnya, kamu mau nontonnya 1 tahun setelah aku post, 1 hari setelah aku post, itu tergantung that moment. Jadi kita tidak terbelenggu oleh waktu, oke? Dan kita langsung mulai saja. Kita cek energi kalian dulu, oke? Just great guidance like power like guiding access, give information and protection to say through people who watch this video. Tell me about their current energy right now. Current energy right now. Tell me about the people who watch this video. Current energy. Ada the Queen of Coins. Ada the Seven of Coins. Oke. Lalu di sini ada the Nine of Coins. Lagi fokus banget sama finansial, fokus banget sama pekerjaan, fokus banget sama karir. Dan kalau aku lihat di sini penuh dengan kemakmuran. Jadi sabar. Apapun yang kamu lakukan untuk pekerjaan kamu dan usaha kamu untuk meniti karir, usaha kamu untuk menjadi sukses, pasti akan ada hasilnya. But yang namanya hidup itu proses. Yang harus kita fokuskan itu gimana caranya saat aku berproses untuk kesuksesan, proses tersebut benar-benar aku fokusin. Jadi saat orang hanya fokus ke masa depannya, hanya fokus ke hasilnya saja, dia tidak akan pernah bisa berproses, tidak akan pernah bisa berkembang dalam proses tersebut. Jadi makanya kalau misalnya biasanya dibilang kayak contoh ya, kamu mau hidup sehat, rasa seperti itu. Hidup sehat, semakin kamu setiap hari olahraga, makan makanan sehat, turunnya berat badan kamu itu bonus. Jadi ibaratkan kemakmuran di depan sana itu bagaikan bonus, berarti fokus on the progress gitu. Kalau dari energi the Queen of Coins, secara energi in love life in general ya, ini energinya cukup stabil. You love yourself, kamu fokus sama diri sendiri, udah memahami cara mencintai diri sendiri seperti apa. Hanya belajar untuk sabar, itu harus ditingkatkan. Seven of Coins itu bagaikan panen raya lah ibaratnya. Yang namanya panen raya kan contoh ada musimnya, musim mangga, musim kelapa, atau musim pisang. Jadi sama progresnya kita untuk sukses, kesuksesan di cinta itu pasti ada waktunya sendiri, kesuksesan di keuangan juga ada waktunya sendiri. Apa yang kamu pengen raih, usahakan di situ. Contoh kamu raih di percintaan, usahakan diri kamu loving yourself dulu, menyelesaikan masalah-masalah isu-isu kemarin di percintaan, baru kita berprogres. How to love, how to receive, cara mencintai orang lain, cara menerima cinta. Kalau misalnya mau fokus di finansial dan karir, ya fokusin gimana caranya aku bisa jadi lebih daripada yang kemarin. Nah, kalau misalnya mau semuanya juga gak masalah, but you need to know, yang namanya kita pengen semuanya, pasti kita butuh waktu gitu. Jadi waktu setiap manusia di sini yang nonton waktu kalian masing-masing beda sama teman-teman kalian. Jadi jangan terpatok kalau misalnya aduh teman aku udah bisa ini, teman aku udah punya ini, teman aku udah kayak gini, keluarga aku udah seperti ini.
masing-masing individu, kita waktunya punyanya sendiri-sendiri. Kesuksesan kita raih juga di momen yang tepat untuk diri kita sendiri. Dari The Queen of Coins, kenyamanan finansial kamu akan rasakan, dan di sini kemampuan untuk memberikan blessing untuk orang-orang sekitar. Percaya kalau kamu terus terproteksi, karena apapun yang kamu lakukan, you giving to other, kamu memberikan kesuksesan kamu atau membagi kesuksesan kamu, istilahnya teman-teman kamu, keluarga kamu kecipratan lah, semesta akan terus ngebantu itu di posisi tersebut. Dan di sini kalau aku lihat penuh dengan kemakmuran, there's a lot of green di sini, lagi lucky banget bulan ini. Jadi apapun yang kamu lakukan di bulan ini akan hasilnya baik, hasil akan baik. Jadi dari energi Seven of Coins butuh kesabaran, cuman harus tahu nih, harus relakan hal-hal yang toxic dalam kehidupan, hal-hal yang memang sebenarnya itu rugi gitu. Contoh buang-buang waktu, males-malesan. Kita malas-malasan gak apa-apa, aku juga ada fase malas-malasan, tapi gak everyday. Jadi tentukan waktunya. Misalnya kamu malas-malasan di hari Minggu saja, ya udah, it's your day buat bener-bener gak ngapa-ngapain, let's say seperti itu. But next day-nya, Seninnya, Rabunya, Selasanya, kamu harus usaha gitu. Dan dari The Nine of Coins di sini akan ada hasilnya. Kamu tinggal nikmatin hasil. Di sini lagi banyak pampering yourself, memanjakan diri sendiri. Kamu lagi ada yang pengen kamu beli atau pengen kamu tabung untuk buat ini itu. Ini mampu di bulan ini mencapainya. Dari energi the earth sign seperti ini ada energi Virgo, Taurus, Capricorn. Aku juga lihat ada yang energi Gemini. Di sini kalau ada earth and di sini ada fire, bulan ini atau 1 bulan ke depan kamu cukup kokoh as a person. Ini juga tidak takut akan kesendirian. Jadi untuk kalian yang punya pasangan, ini hubungannya sebenarnya lebih kokoh lagi. Cuman kalian yang single, kamu juga gak pusing-pusing gitu mencari sosok. Jadi gak dalam fase desperate. So kalau aku lihat di sini, pesan untuk diri kamu, sabar. Jadi kadang-kadang ini contoh, kamu menggali lah, kamu udah gali tanah selama 1 bulan gak ada hasil, terus kamu loncat ke tempat lain, padahal sehari lagi di situ kamu nemuin emasnya. Jadi saat kita ngelakuin sesuatu, fokus sama hal tersebut, pasti akan ada progresnya. So untuk menunggu seseorang juga seperti itu, atau kamu menunggu cintamu juga seperti itu. Karena kalau kita memilih seseorang karena dasar kita pengen terburu-buru, itu gak akan pernah bijak. So aku bakalan kasih pesan dari Spirit Guide for you. Message for the people who watch this video. Ini ada yang contoh ya, sacrifice atau hal-hal yang harus direlakan itu biasanya kayak pola hidup, lingkungan-lingkungan yang tidak sehat, pilihan-pilihan yang toksik. Contoh kita memilih sesuatu tadi dasarnya dari kesepian, kesendirian, kecemasan, itu tidak sehat. Jadi let's see ya. Di sini ada, entah kenapa ada masa lalu yang harus kamu istilahnya berdamai sama masa lalu. Simple gitu. Transcendent, rise up, honor your inner voice, step are being given, dance with the universe. Kamu akan dinaikkan derajatnya dan diminta untuk menikmati proses tersebut. Yang namanya proses penaikan derajat itu setiap individu pasti beda-beda ya. Jadi apa yang dikasih ke kita itu pasti semampunya untuk kita mampu untuk ngadepin itu pasti. Jadi jangan pernah nganggap kalau hidup dia lebih enak, hidup kita gini, hidup dia gampang ya, mudah ya. Nggak seperti itu. Setiap orang porsinya masing-masing beda dan diminta untuk nikmatin apapun itu. Step are being given, kamu akan dikasih jalannya. Oke, di sini ada share new knowledge, life force, express your driving passion, sensual and sexual power increasing. Jadi ini akan lebih nafsu lagi, lebih bergairah lagi, lebih fiery lagi. Increase awareness, deep connection, trust your inner voice. Percaya sama diri sendiri, percaya sama suara hatimu sendiri. So aku bakal lihat
si orangnya siapa yang mabuk kepayang karena dirimu. Tell me about this person energy that strong in love with the people who watch this video. Ada the 10 of coins, ada 2 of coins, sorry. Kemungkinan dia menjalani 2 pekerjaan sekaligus, lagi kewalahan sebenarnya, lagi hektik banget pekerjaannya. Kamu cukup santai, dia kebalikannya. Jadi di sini kamu bisa dealing sama energi Scorpio, kamu bisa dealing sama energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. And then let's see ya. Tell me more about who is this person that strong in love with. What's this video? Nine of Swords. Iya, lagi kewalahan, penuh kecemasan, lagi ketakutan, lagi berada di dalam fase cemas yang luar biasa karena banyak fondasi-fondasi dalam hidupnya dia yang harus dirubah. Dari energi The Tower ada sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan, karir atau percintaan yang itu mengguncang dirinya. Social life juga agak mengguncang nih sini. Ada yang melakukan sebuah perpindahan, ada yang baru pindah kerja, ada yang pindah rumah, pindah tempat tinggal. Cuman kalau dari Two of Coins sendiri lagi juggling itu kayak kita visualisasikan gini ya, dia ada di atas bola sambil juggling 2 bola lainnya. Jadi dia berdiri 1 kaki di atas bola, jadi mencoba untuk menyeimbangkan kehidupannya dia. Kalau secara energi orang-orang kayak gitu tuh di dalam fase untuk mencari sebuah kedamaian dan ketenangan. Jadi dia dikasih huru-hara dulu nih hidupnya agar dia tahu ketenangan dan kedamaian itu apa. Kalau aku lihat di sini dia penuh dengan kecemasan karena memang ekspektasinya dia sendiri. Kemarin dia tuh dia orang yang egonya besar, cukup arogan kalau aku lihat. Jadi arogannya tuh karena apa yang bagi dia benar dia anggap benar gitu. Ngerti kan, kalau kita udah punya egoisme dan arogansi yang luar biasa, kita tidak menganggap pesan-pesan dari semesta atau pesan-pesan dari orang sekitar kita bermakna. Cuman ini sedikit disentil sama semesta. Jadi ada yang di fase spiritual awakening. Spiritual awakening bukan hanya kayak kamu tiba-tiba dapat ilham atau tiba-tiba kamu bermimpi akan sebuah keajaiban atau terjadinya sesuatu dalam mimpi. Tapi yang namanya spiritual awakening itu kadang-kadang juga ada sentilan-sentilan masalah sosial, dimana balik lagi setiap individu porsinya beda. Ada orang yang mengerti pesan-pesan dari semesta, yang langsung memahami gitu. Kayak ada pesan dari gunung meletus lah, atau ada pesan saat dia sedang bermimpi lah, meditasi. Ada yang seperti itu memahami, tapi ada juga yang butuh sentilan dari sosialnya gitu. Ada problem di masalah sosial, ada problem di masalah keluarga. Jadi dia energinya seperti ini. Kok bisa dulu sama Libra, Gemini, Aquarius. Cuman kalau aku lihat di sini dia juga penuh dengan ekspektasi ya. Keluarganya terutama punya ekspektasi luar biasa sama dia. Cukup membebani dirinya. So, kita bakalan specific who is this person. The spirit guide, angel, one power like acting goddesses, summon somebody goes I can speak the truth, give permission and protection to set people who watch this video. I need to know about the person that's wrong in love with the people who watch this video. Who is this person? Kemungkinan kamu berhubungan sama orang yang cukup dewasa. Dari Dermit itu kedewasaan bisa secara umur atau usia. Cuman kalau dari Dermit dia adalah sosok orang yang juga suka menyendiri. Dia orang yang suka menarik diri, agak introvert orangnya. Dia picky soal pertemanan. Who's this person? Kemungkinan you working together, atau kalian melakukan proyek yang sama, atau pernah berada di satu sekolah yang sama, atau dia memahami pekerjaan kamu memahami pekerjaan dia. Dari Three of Pentacles sendiri, kalau kamu nanya siapa ya, dia adalah sosok orang yang kadang-kadang punya sisi obsesi luar biasa. Kayak dia punya ambisi nih, kita ngomongin soal ambisi, aku mau jabatan ini gitu. Dia obsesi untuk mendapatkan jabatan tersebut. Kadang-kadang obsesi itu juga datangnya dari si ego.
And then kalau gini, Three of Pentacle itu juga bisa dibilang kayak lingkungan sekitar. Dia adalah sosok orang yang exist atau hadir di lingkungan sekitar kamu, kayak kamu kenal dia lewat sosial media, atau dia punya sosial media kamu, dia temannya teman kamu, teman yang lewat sosial media. Dia juga suka stalking, ngeliat gitu. Cuman aku lihat di sini private sekali orangnya, jadi cukup tertutup. Dia orang yang sebenarnya uh, apa ya, kayak lonely gitu loh, kayak dia sendirian. Dia nggak pengen sendiri, cuman dia tidak bisa untuk membuka hatinya untuk orang lain atau membuka lingkungan sosialnya untuk orang baru. Makanya dia selalu merasa dirinya tuh kayak kesepian. Bukan karena dia nggak mau temenan, atau dia bukan karena dia tidak mau ya, tapi kadang-kadang tidak tahu caranya seperti apa. Itu beda, nggak mau sama tidak tahu caranya itu beda. Makanya dia looking for something, a way atau jalan untuk gimana caranya aku buat mendapatkan yang kosong di dalam diriku. Terus aku lihat juga orangnya cukup passionate, cukup menggairahkan. That person is kinda hot. Dia juga dari energi King of Wands itu nunjukin passion yang luar biasa, tanggung jawab. Terus juga orang yang kurang sabar. Dia punya sexual desire yang cukup besar. Cuman kalau dari energi si The Wheel of Fortune itu nunjukin sosok orang yang sedikit pelin-pelan. Jadi kan kita kalau misalnya tahu maunya apa, jet kita dapat. Cuman dia tuh nanti dia jalanin sesuatu, terus ada peluang lain, kayak apa ini ya gitu. Jadi dia agak kurang bisa lurus fokus ke tujuannya. But orangnya ambisius. Dari energi The Wheel of Fortune itu juga menunjukkan sosok orang yang laki atau beruntung. Prinsip kamu sama dia beda. Di sini dia orang cukup keras kepala, egonya cukup besar. Cuman itu menjadikan dirinya, ngerti kan? Jadi kita tidak bisa removing atau kita tidak bisa menghilangkan sisi apapun dari orang tersebut, kayak negatif dan positif. Jadi yang menjadikan dirinya itu adalah si sifat-sifat tersebut. Nah, dari energi The Nine of Wands itu dia punya masa lalu yang pengen dia tutup, pengen dia sudahlah gitu. Kamu sama dia punya perbedaan usia atau perbedaan kedewasaan yang cukup ada gapnya besar. There's very good angel of power like cutting at a sense. Tell me more about who is this person. Strong in love with the people. What's this video? Okay, Knight of Wands, immaturity. That's wrong in love with the people. What's this video? Dia masih dalam progres untuk mencari sebuah kestabilan. Okay, who is this person? Kenapa banyak sekali yang muncul? Di hubungan ini ada satu yang childish, satu yang dewasa. Ini take what resonate. Kalau kamu yang dewasa berarti dianya yang childish. Kalau kamu yang childish, dianya yang dewasa. Oke, dia punya pemahaman sebenarnya untuk bisa mengerti kamu seperti apa, pasangannya seperti apa, cinta itu kayak gimana. Cuman untuk mengaplikasikannya dia tuh agak mager kalau aku lihat, karena bagi dia aku pengennya yang fun aja lah gitu. Dia pernah di fase itu, di fase dimana kayak kan namanya relationship itu bukan hanya manis-manis saja, kita tuh working out, kita tuh usaha. Kalau misalnya kita punya pasangan yang ada sisi negatifnya, kita berusaha untuk bisa fleksibel, kita berusaha untuk menerima. But ini dia adalah tipe orang yang kayak, aduh aku looking for perfect gitu.
Dia orang yang seperti itu. The Sun orangnya positif, maksudnya kalau dari dia hadir di lingkungan sekitar dia bisa membagikan aura positif. Buat yang tadi aku bilang, karena pemahamannya itu atau bagi dia prinsip, jangan bagi aku ego ini di sini. Egonya dia tuh harus pokoknya apapun harus sesuai sama apa yang dia pengen. Jadi kalau aku lihat di sini dia cukup possessive untuk controlling. Dari energi the Ace of Swords, dia punya skill komunikasi yang bagus, dia juga punya knowledge yang oke. Cuman balik lagi dari sini, Ace of Swords sama Knight of Wands kalau disatuin tuh bagaikan kepintarannya dia, pemahamannya dia tentang orang lain itu bagaikan bumerang gitu untuk dirinya sendiri. Jadi kayak contohnya gini lah, kamu tahu tentang seseorang luar dalam, cuman semakin kamu tahu, semakin kamu banyak yang akan kamu pikirin, semakin kamu overthinking lah tentang step-step yang harus dilakukan. Sementara tujuan si manusia A sama manusia B bertemu itu untuk saling kenal dan untuk menikmati sebuah proses. Jadi dia tipe orang yang agak sulit untuk nikmatin sebuah prosesnya. Dari The High Priestess intuisinya kuat. Jadi dia itu gini, dia tuh bakalan tahu banget tentang diri kamu, bahkan lebih tahu daripada diri kamu sendiri. Cuman yang tadi aku bilang itu bumerang untuk dirinya sendiri. Karena saat kita udah tahu nih tentang orang, contoh kamu tahu tentang si A, kamu mau PDKT juga apa yang diobrolin, mau PDKT kayak gimana. Kan PDKT itu contohnya kayak kita deket sama seseorang, kita conversation atau kita obrolan itu untuk saling mengenal satu sama lain. Tapi kalau kita udah tahu apa yang mau diobrolin gitu, dia tuh punya kekurangan seperti itu. Kekurangan makanya itu kelebihan yang bisa jadi kekurangan untuk diri dia sendiri. Karena kalau dia bisa menempatkan diri, let's say dia udah tahu tentang diri kamu, tapi dia bisa punya skill sosial yang bagus gitu, akhirnya dia bisa basa-basi lah, cari tahu tentang kamu atau obrolin tentang kegiatan kamu. Komunikasi kan kita jadi tektok ya, kamu sama dia. Cuman kalau dianya tidak bisa bersosialisasi dengan baik, akhirnya dia pas tahu ya udah diam aja, akhirnya there's no communication, diam-diaman jadinya gitu. Jadi yang tadi aku bilang kelebihannya kadang-kadang bisa jadi bumerang untuk dirinya sendiri. Intuisinya oke. Jadi you cannot lie to this person, kamu nggak bisa bohong sama orang ini. Kalau bohong ketahuan. Terus aku lihat juga spirituality-nya juga bagus. The spirit guidance and protection to this person. Kita lihat ya, who is this person yang membuka payang. Kamu buat dia membuka payang di 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nice teeth. Kalau kamu lihat dia senyum, kemungkinan kamu juga ikut senyum karena dia punya gigi yang rapi. Electric stylenya juga unik banget. Babe, mukanya itu awet muda. Calm voice, suaranya menenangkan. Strong hand, dia punya tangan yang kuat. Tangan yang kuat juga ya, kalau strong hand itu metaforanya seperti kayak dia bisa kerja keras gitu. Tangannya bisa kerja keras, dia bisa usaha. Apapun bisa dia lakukan. Bukan hanya pekerjaan yang manis-manis saja. Social circle, dia datangnya dari social circle atau lingkungan sosial. Eat out, dia suka makan di luar dan dia suka ngajakin makan kamu keluar. Kamu makan keluar. Kiss. Love language-nya giving gift atau receiving gift. Tall, tinggi, spiritual. Yang tadi aku bilang dia spiritual. Orangnya cukup banyak menghabiskan waktu untuk overthinking. Pesan-pesan dari semesta atau intuisinya itu kuat banget. Jadi kadang-kadang saat ada hal-hal yang terjadi di sekitarannya dia tuh, dia bakalan narik diri untuk trying to meresapi segalanya gitu. Very deep orangnya, bagaikan the ocean, bagaikan lautan, itu dalam banget.
Jadi kita bakalan lihat pesan cinta untuk dirimu. Prince Bright Guide Angel of Power like cutting yourself. Love message for the people who watch this video. Ada di sini ada chemistry, the strong magnetic attraction in here. Ada magnetic attraction atau ada energi tarik menarik. Kamu tuh kayak nggak nyaman kalau nggak ada dia. Dia juga seperti itu, kayak jauh pengennya deket, tapi pas deket tuh kayak ada deg-degan, ada rasa like butterflies in your stomach, ngerti nggak? Jadi kayak ada rasa-rasa yang passionnya luar biasa, menggebu-gebu, debaran-debaran. Kalau aku dari chemistry sendiri di sini, walaupun ada perbedaan, ini jelasnya ada perbedaan, tapi perbedaan tersebut malah kayak complement each other. Dan dari sini aku ngelihatnya kamu bakalan banyak tandanya bisa kayak ngelihat fireworks, kembang api, kalau nggak percikan-percikan kembang api, butterflies, birds, apapun yang terbang-terbang, kamu bisa ngeliat tanda-tandanya sekitarnya saat kamu sama dia. Terus di sini pay attention to the red flags, the sign is cautioning you. Lihat red flagsnya. Jadi jangan sampai kamu mengabaikan tanda-tanda semesta. Separation, time apart from your partner is on the horizon. Ini masih belum ada sebuah persatuan, masih ada jarak. So kita lihat the outcome of the situation. Five of Swords, Ace of Wands, the Sun, Oke, ini kayak ada di dalam fase friendzone, to be honest. Karena kalau dari dalam waktu dekat aku masih lihat di fase friendzone, fase pertemanan tapi deket, care-nya lebih dari teman, tapi yang satu memberi, yang satu menerima. Jadi belum ada TikTok, masih belum ada yang oke, aku memberi, aku juga menerima. Five of Swords, rasa konflik dalam batin. Kalau aku lihat di sini gini, hal ini terjadi karena rasa takut kandas, takut jadi rusak hubungannya, takut jadi nggak jadi apa-apa. Jadi ketakutan itu yang memanifestasi konflik dalam diri. You see di sini there's a birds, there's a message. Ini kayak there's a birds, it's also birds. Jadi kamu bisa lihat tanda-tandanya saat kamu dengar suara kicauan burung, atau lihat tanda-tanda, kamu lihat banyak yang mention about birds deh kalau aku lihat. But di sini yang harus kamu tahu adalah orang-orang sekitar dan lingkungan itu mempengaruhi bisa mempengaruhi baik atau sebaliknya. Jadi don't oversharing untuk hal-hal yang nggak penting ya, gitu. Terus udah gitu kalau aku lihat di sini ada yang mengawasi, jadi bisa saja temannya dia tahu nih tentang perasaannya dia ke kamu, temennya mengawasi dirimu, atau vice versa. Temen kamu tahu tentang perasaan dia lagi mengawasi. Jadi akan ada passion atau gairah yang tumbuh, cuman ini bukan tipe yang bakalan divalidasi pakai kata-kata. Jadi kalau kamu berharap dia bakalan ngomong atau bakalan gimana, dia nunjukin pakai sikap, pakai action. Dari the Sun, there's the positivity, cuman kalau aku lihat masih di dalam lingkungan yang dekat, pertemanan yang dekat, happiness, kayak kamu juga nyaman sama keberadaan dia nyaman sama keberadaan kamu, enjoying things together, which is good, ini energi positif. Passionnya tumbuh, cuman aku tidak banyak melihat soal koneksi hati ke hati yang harusnya tuh datangnya dari obrolan atau datangnya tuh dari sebuah confirmation dari mulut ke mulut lah, kamu sama dia ngomong dari hati ke hati. Karena kalau dari sini dari sikap, jadi
kamu bisa menunggu sikap-sikapnya dia, karena di sini ada gifts yang bakalan dia kasih atau pergerakan-pergerakan yang dia bakalan tunjukin. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misal kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, kamu mau dibuatkan secara personal about your love life, kamu bisa book personal reading, linknya di bawah. And then kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan